Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kembali kita akan berdiskusi mengenai klasifikasi data. Sekarang kita akan lihat klasifikasi data berdasarkan sumber pengumpulannya. Teman-teman, berdasarkan sumber pengumpulan data itu ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Apa itu data primer, apa itu data sekunder? Mari kita perhatikan batasan berikut. Pembagian data berdasarkan sumber ini kita akan dasarkan kepada tempat di mana penggalian data itu dilakukan atau tempat di mana teman-teman nanti memperoleh data yang dipergunakan sebagai bahan analisis dari penelitian yang teman-teman lakukan. Pada bagian pertama nanti akan kita bahas tentang data primer dan selanjutnya tentang data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber atau unit observasi asli secara langsung. Jadi akan bisa ke lapangan, bisa di dalam laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan terlebih dahulu oleh pihak lain. Jadi kita hanya mengambil data ataupun statistik hasil dari penelitian yang dilakukan oleh pihak ataupun orang lain sebelumnya. Nah, teman-teman, mari kita lihat sebagai contoh dari data primer dan sekunder ini. Data primer, sekali lagi, sebagai contoh, misalnya peneliti mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan kuesioner dari responden kepala rumah tangga yang tinggal di sebuah kecamatan. Dalam penelitian itu berarti kuesioner akan dibagikan kepada responden nantinya akan ditemui di lapangan. Boleh jadi yang turun langsung itu penelitinya sendiri apabila skop penelitian kecil, tapi juga tidak harus peneliti turun ke lapangan. Bisa jadi tim pengumpul data atau pihak lain yang diminta kerjasamanya oleh peneliti untuk mengumpulkan data itu. Jadi kalau teman-teman lihat bisa seperti ini. Jadi kita akan kumpulkan data di lapangan, misalnya dengan menggunakan alat, ini terkait dengan geologi ataupun katakanlah kontur tanah dan sebagainya. Ini biasanya orang lapangan yang akan melakukan atau mengumpulkan data tersebut. Pengumpulan data juga bisa dilakukan melalui wawancara kepada responden, entah itu di tempat tinggalnya atau di kantornya ataupun di suatu tempat, sehingga nanti dengan wawancara diperolehlah data yang dikumpulkan dari responden tersebut dan dikelola oleh peneliti, ya. Dan nantinya sekali lagi berarti ini kita langsung peroleh dari respondennya. Sedangkan yang tadi kita peroleh langsung data di lapangan dikumpulkan. Atau juga bisa dalam bentuk misalnya menggunakan alat secara otomatis seperti di rumah sakit. Ya, data tentang detak jantung ataupun denyut nadi, tekanan darah dari pasien yang biasanya akan dikumpulkan melalui penyambungan alat-alat canggih kepada tubuh pasien dan hasilnya nanti akan dilihat di monitor yang ada di sekitar pasien tadi. Nah, karena ini pun langsung dikumpulkan dari pasiennya, jadi teman-teman untuk tipe ataupun jenis pengumpulan data dari sumbernya secara langsung seperti ini, itu yang kita sebut sebagai data primer. Lalu bagaimana data sekunder? Sekali lagi data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan ataupun dipublikasikan oleh pihak atau peneliti lain sebelumnya. Sebagai contoh misalnya peneliti sekarang akan melakukan penelitian, tapi datanya tidak dia kumpulkan dari lapangan atau dari responden langsung, tapi dia akan melihat ataupun mengambil dari hasil sensus pertanian yang dilaksanakan oleh BPS misalnya tahun 2020. Atau mengambil data dari Bank Indonesia terkait dengan kebijakan moneter ataupun implementasi kebijakan moneter di lapangan. Jadi kalau nanti teman-teman menggunakan grafik data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, berarti ini termasuk kepada penelitian yang menggunakan data sekunder. Boleh jadi nanti juga dalam bentuk buku, misalnya Jawa Barat dalam angka untuk tahun 2024. Jadi ketika teman-teman menggunakan data ataupun statistik yang ada di dalam buku ini, berarti data tersebut adalah data sekunder bagi teman-teman. Sedangkan bagi pemerintah Jawa Barat sendiri, kalau memang datanya dikumpulkan di lapangan langsung, berarti datanya adalah data primer, tapi bagi teman-teman itu menjadi data sekunder. Juga misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya ini bukunya misalnya ada dilakukan penelitiannya entah oleh Bank Indonesia ataupun Kementerian Keuangan ataupun oleh BPS.
Yang jelas ketika mereka mengumpulkan di lapangan, bagi mereka itu adalah data primer. Tetapi ketika teman-teman mempergunakan data hasil penelitian mereka yang sudah diolah dan dipublikasikan, maka sekarang bagi teman-teman datanya adalah bukan primer, tetapi menjadi data sekunder. Itu tinjauan kita tentang klasifikasi jenis data, yaitu data primer dan sekunder, dilihat dari sumber teman-teman melakukan penelitian ataupun memperoleh datanya. Jadi kalau teman-teman mengumpulkan langsung di lapangan, entah di laboratorium atau di tempat lain, entah itu secara wawancara langsung ataupun menggunakan kuesioner, berarti teman-teman memiliki datanya data primer. Sedangkan apabila teman-teman menggunakan data dari pihak ataupun orang lain yang meneliti terlebih dahulu, maka data yang dipergunakan dalam analisis teman-teman adalah data sekunder. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Yang lebih penting lagi, mudah-mudahan ilmu yang kita bahas ini selalu barokah dan bermanfaat bagi teman-teman, sehingga kalau teman-teman merasakan manfaatnya, mari kita berbagi kepada teman-teman lain yang barangkali memerlukan ilmu ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.